Selamat malam pemirsa, Ketua Komisi 1 DPRD Papua Barat minta warga mewaspadai potensi korupsi dana bantuan pandemi COVID untuk kepentingan di Pilkada serentak 2020. Update perkembangan COVID-19 Kota Sorong. Dan pemirsa, dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CWM News malam hari ini, Kamis 14 Mei 2020. Bersama saya Yongki Ulimpa, inilah CWM News malam selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, Ketua Komisi 1 DPRD Papua Barat Abdullah Gassam minta warga mewaspadai potensi korupsi dana bantuan pandemi COVID untuk kepentingan di Pilkada serentak 2020 dengan mengenal jenis-jenis bantuan yang disediakan pemerintah. Kewaspadaan masyarakat terhadap potensi korupsi bantuan dana COVID disampaikan menanggapi pemberitaan media nasional terhadap praktek korupsi petahana dengan mengkamuflase bantuan seakan dari dirinya sendiri untuk meraup suara dan markup anggaran untuk kepentingan lingkaran terdekat petahana yang maju di Pilkada serentak 2020. Karena praktek korupsi bantuan dana COVID tidak hanya oleh petahana, tetapi juga oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, sehingga kepada masyarakat diminta mengenal jenis-jenis bantuan pemerintah pusat dan daerah di tengah pandemi COVID-19. Bagi saya bukan saja daerah-daerah yang mau pilkada misalnya 2020 atau 2022, tapi hari ini juga kita mengawasi jangan sampai dalam situasi orang susah begini, ya toh, kemudian bantuan-bantuan yang begitu banyak itu nanti malah disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Kalau boleh saya baca, sebenarnya ini ada paling tidak ada 7 bantuan yang dikucurkan yang hari ini juga masyarakat harus paham dan tahu, sehingga nanti kalau ada kepala daerah atau siapapun dia yang berkepentingan dalam politik bahwa ini adalah bantuan dari dia, itu masyarakat paling tidak sudah tahu. Misalnya satu, ada PKH dari Menteri Sosial, itu lebih fokus ke wilayah-wilayah kota dan itu datanya sudah sangat jelas. Kemudian juga ada dari BPNT, kemudian ada BLT dana desa, kemudian juga ada BLT dari Kemensos, ada BLT APBD, kemudian ada sembako APBN, ada juga sembako dari APBD. Jadi kurang lebih ada 7 yang masyarakat perlu tahu jenis-jenis bantuan itu. Nah, ini juga saya juga ingin sampaikan, jangan juga sampai kita lengah dalam mengawasi yang berbagai macam bantuan. Misalnya nih nama BLT saja. Kebanyakan masyarakat kita tahu bahwa bantuan BLT itu ya dari Menteri PDT, tapi dia kan tidak tahu kalau juga dari Menteri Sosial juga ada. Masyarakat harus berkontribusi mengatasi korupsi dengan cepat melaporkan dugaan penyelewengan, mengingat tidak hanya bantuan dana, menimbun sembako di tengah pandemi COVID-19 juga dijerat hukum karena menyusahkan warga di tengah pandemi COVID-19. Terhadap kecepatan dan ketepatan birokrasi menjawab dampak COVID-19 akan dilaporkan dalam daerah membangun di akhir CWM News malam ini. Tim Liputan CWM Channel.